mata kota itu tidak akan goncang Tuhan. Kami tahu Tuhan, jelang kedatangan Tuhan, segala sesuatu yang dapat digoncang akan digoncangkan Tuhan. Tetapi kami percaya ketika Engkau ada dalam kehidupan kami tidak akan tergoncangkan. Kami akan dikuatkan, kami akan dihiburkan, kami akan tetap mendapatkan pertolongan dan pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Sebab Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Dan firman-Mu berkata ketika kami berpaling kepada Allah, maka kami harus percaya bahwa Allah itu ada. Dan inilah keberanian kepercayaan kami Tuhan, bahwa Engkau Allah yang menjawab doa bila kami memintanya sesuai dengan keinginan dan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami ada sampai dengan pada hari ini masih bernafas. Artinya Tuhan masih mengizinkan kami untuk diperbaiki, untuk dipulihkan, untuk masuk dalam pertobatan, untuk mengerjakan pekerjaan kerajaan-Mu Tuhan. Sebab itu nyatakanlah maksud dan kehendak-Mu kepada setiap pribadi kami pada saat ini. Kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan Yesus. Roh Kudus singkapkan dari mata rohani kami, telinga rohani kami dan hati kami. Berbicaralah Tuhan dengan kuat kepada kami pada hari ini. Dengan kuat kuasa-Mu. Bahkan anak-anak yang dengar firman Tuhan juga Engkau berkati Tuhan. Urapi kami semua dengan kasih setia-Mu. Roh kami, jiwa kami Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkan. Segala keletihan, kelesuhan, pikiran berkubu bersiasat kegelapan yang mengalihkan kami dari firman Allah. Roh-roh jahat, penguasa di udara, kekuatan mantra-mantra jimat dihancurkan, diremukkan dalam nama Yesus Kristus. Kami tidak beri kesempatan iblis untuk mencuri firman-Mu Tuhan. Tapi izinkan Roh Kudus menjamah kami untuk kami kuat di dalam kekuatan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami syukur dan berdoa, haleluya. Amin. Saudara, minggu yang lalu apa tema kita saudara? A shoulder to lay down, ya. Ada bahu yang Tuhan selalu siapkan bagi setiap orang. Untuk apa saudara? Untuk kita datang boleh meletakkan ke masalah kita boleh bebas dari keletihan jasmani kita, keletihan roh kita, jiwa kita, sehingga tidak ada seorang pun yang akan berkata kembali, aku mau mati saja. Itu harus bertobat, ya. Minggu lalu kita sudah belajar di sana supaya kita jangan memperkatakan itu. Ketika engkau sedang memperkatakan itu, dengar kembali firman Tuhan. Amin, saudara ya. Jadi firman Tuhan, puji Tuhan, di dalam era ini kita masih bisa merecall kembali, kita bisa dengar lagi, ya. Saudara, karena ketika kita mengatakan aku mau mati saja, sebenarnya situ sudah tidak ada pengharapan, sudah tidak ada iman, ya, dan tidak mungkin ada kemenangan. Padahal kita, saudara, kita harus tahun ini, ya, masa-masa ini kita harus semakin hari semakin kuat, saudara. Firman Tuhan bilang ketika engkau ingin tahu kapan kedatangan Tuhan, maka engkau harus membaca tanda zaman, ya. Saudara, semua akan tergoncang, saudara. Keluarga digoncang, semua digoncang, saudara. Jadi saudara, apa yang tidak akan tergoncangkan, yaitu ketika engkau dan saya, ketika anak-anak kita, ketika kita secara pribadi tetap di dalam Tuhan. Lihatlah saudara, walaupun satu ruangan itu penuh dengan uang, tidak bisa selamatkan. Ada teman-teman kolega, walaupun dia orang pimpinan yang paling mulia, tidak bisa diselamatkan. Amin, saudara. Ya. Pangkat paling tinggi nggak bisa selamatkan kecuali di dalam Tuhan. Jadi kalau begitu, kenapa kita masih separuh-separuh ikut Tuhan? Kenapa kita masih setengah-setengah tidak bersemangat cari Tuhan, saudara? Ini ke depan ada yang menyampaikan, saudara, bahkan Menteri Keuangan juga sudah mengingatkan, ke depan ini akan selama 5 tahun. Ya, saudara, dikatakan ekonomi akan semakin lesu. Jadi bagaimana kita akan bisa bertahan kecuali di dalam Tuhan, saudara? Bagaimana kita akan kuat kecuali di dalam Tuhan, saudaraku? Amin. Itu makanya saudaraku, pastikan anak-anak kita juga bertemu Tuhan secara pribadi. Engkau sendiri juga sebagai orang tua harus lebih kuat supaya bisa menguatkan anak-anak kita, keliling kita, saudara. Gelisahlah ketika mereka tidak pernah doa, ketika mereka tidak suka.
mereka tidak baca firman, kalau kesukaan mereka tidak lagi kepada hal-hal rohani, harus lebih sungguh-sungguh berdoa, saudara. Di masa penyaringan, hamba-hamba Tuhan juga akan disaring, mana yang murni, mana yang tidak. Kemarin saudara tahu ada seorang hamba Tuhan yang kerjanya, saudara, hanya asik menghakimi hamba Tuhan yang lain, cari kesalahan, tiba-tiba mati. Jadi saudaraku, siapapun kita di sini, saudara sudah pelayan atau masih jemaat, bahkan saya mengharap saudara bukan hanya duduk diam sebagai pelayan, tapi pergi beritakan Injil. Karena memberitakan Injil disebutkan dalam Efesus pasal 6, saudara, adalah salah satu senjata perlengkapan perang kita, saudara. Kenapa? Karena ketika kita beritakan Injil, kita beritakan firman Tuhan, firman itu menguatkan kita sendiri. Tapi engkau tidak pernah memberitakan Injil, apa yang akan kembali kepadamu, saudara? Firman Allah harus diperkatakan. Firman Tuhan dikatakan dalam kitab Yosua pasal 1. Engkau harus memperkatakan firman itu siang dan malam. Merenungkannya, bertindaklah hati-hati sesuai dengan firman. Itulah yang membuat Yosua sampai akhir hidupnya dia bisa menang menghadapi banyak musuh. Kerjanya Yosua kan menaklukkan musuh-musuh di tanah Kanaan. Diawali dengan menghancurkan tembok yang begitu luar biasa di tembok Yeriko di Kanaan, saudara. Nah, saudaraku, ini masa jangan lagi tidur-tiduran. Jangan lagi hanya berkurung di kamar. Jangan lagi hanya sibuk dengan aktivitasmu. Beri waktu buat Tuhan, saudara. Firman Tuhan di dalam Ibrani 10 ayat 25 dikatakan, saudara, justru jelang kedatangan Tuhan, jangan lagi tidak masuk di dalam ibadah yang benar, digembalakan dengan benar, saudara. Dan hari ini, kalau minggu yang lalu saya beri tema bagaimana kita merdeka. Pada saat kita sedang letih fisik, bisa letih fisik? Bisa, aku pun bisa letih, ya kan saudara? Kalau capek membersihkan rumah, aku tidur sebentar, baru lanjut lagi. Ya harus gitu. Ya kan saudara? Gak bisa kita berharap sama siapapun saat ini. Jadi supaya jangan kecewa. Amin saudara. Ya. Kalau rohmu, jiwamu letih, ada Tuhan. Ya. Saudara dengar kembali yang tidak datang minggu lalu, dengar kembali firman Tuhan minggu lalu. Hari ini saya beri tema adalah aku khawatir. Aku memang sedang khawatir. Ada nggak di sini yang sedang khawatir? Ada? Coba yang sedang khawatir pada hari ini, pagi ini, coba angkat tangan dulu. Gak ngaku, angkat tangan. Siapa yang sedang khawatir? Serius, serius, ayo. Temanya aku khawatir. Nah, saudaraku yang terkasih, mari kita bangkit berdiri. Kita akan baca Matius 6 ayat 25 sampai 34. Bagaimana kita harus merdeka dari kekhawatiran? Ya. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Karena ketika kita membaca firman Tuhan itu, saudara, seperti wah, rohmu, jiwamu itu wah dibangkitkan kembali, ya. Yuk, 1, 2 ya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya?
Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? 3-2, semua. Jangan ada yang tutup mulut. 1-2 ya. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Silakan duduk, saudara. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, secara daging, secara manusia, tidak ada orang di dunia yang tidak khawatir. Seperti tadi aku bilang, aku ngaku aku sedang khawatir. Besok anakku akan berangkat ke Bandung. Saya pikir siapa nanti yang akan main keyboard. Seandainya aku main keyboard bisa ya saudara ya. Nah, salah satu kan gitu ya. Nah, mari kita akan lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia berkata apa. Jadi yang benar adalah bukan khawatir ya, tapi khawatir. Itu tulisan yang benar ya, saudara, bukan khawatir, khawatir. Nah, tolong tampilkan slide-nya. Kamus Besar Bahasa Indonesia berkata, apa itu artinya khawatir, saudara? Khawatir. Artinya kalau kita khawatir, itu kita takut. Betul nggak? Ya. Waktu kita khawatir tentang apapun, kita sedang takut. Pada waktu takut itu, di situ ada gelisah. Ada cemas. Ya, saudara ya, betul? Betul nggak? Coba sekarang pikir apa yang sedang kau khawatirkan saat ini, pikir. Pada waktu engkau khawatir, engkau sedang takut, dan di situ ada kegelisahan. Ya, di situ ada kecemasan terhadap sesuatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Kita khawatir karena ada sesuatu ke depan yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya kan? Kita nggak tahu, semuanya serba nggak pasti dalam hidup ini. Tapi kita bersyukur firman Tuhan pasti. Dia menjelaskan apa-apa kejadian yang tidak pasti di dunia ini. Tuhan menjelaskan Alkitab kita ini pasti. Dan menjelaskan kalau orang yang di dalam Tuhan, kalau orang yang mencari Tuhan, orang yang beribadah dan tidak beribadah, itu beda. Orang yang di dalam Tuhan akan diberkati, tapi orang yang di luar Tuhan akan terkutuk. Ada kepastian. Orang yang mati dalam Tuhan, yang memelihara imannya sampai akhir hidupnya, itu pasti ke rumah Bapa yang kekal. Dan ukuran surga juga kita sudah tahu. Apa kondisinya di sana kita sudah tahu. Alkitab sudah jelaskan. Jadi kalau saudara nggak tahu, itu tandanya saudara nggak baca Alkitab. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, khawatir itu adalah sesuatu yang positif juga. Penting juga bagi kita, saudara. Kenapa, saudara? Karena khawatir akan penting juga untuk kita bisa bertahan hidup. Ya kan? Contohnya, aduh, nanti gimana kalau aku nggak kerja? Nggak adalah uang untuk beli beras. Kita khawatir kan? Maka kita akan bersemangat bekerja. Tapi bekerja di dalam takut akan Tuhan. Sehingga kita bisa bertahan hidup. Kita khawatir nanti kalau anak kita pergi ke sana, waduh, kita sudah tahu kondisinya mengerikan. Maka kekhawatiran kita akan mempersiapkan dia supaya dia bisa bertahan hidup di dalam lingkungan seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego yang tidak mengenal Tuhan. Bagaimana dia akan bisa bertahan di dalam lingkungan yang tidak ada yang menyembah Tuhan? Seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, walaupun mereka harus masuk ke gua singa, walaupun mereka harus masuk dapur perapian, tetapi di situ tetap ada Tuhan. Tuhan ada di gua singa. Singanya nggak suka makan daging, ya kan? Walaupun 7 kali dapur perapian dibuat, saudara, tapi tidak terbakar, saudara. Walaupun harus ruang masuk kemo, tapi bisa berdiri tetap teguh. Ibu si Tanggang, saya pikir dia lebih sehat dari yang lain.
Karena dia selalu temani saya kemanapun pergi pelayanan. Ya, saudara ya. Khawatir penting supaya kita bertahan hidup. Misalnya, kita khawatir nih, aduh besok mau ujian. Kalau aku gimana ya, kalau aku nggak belajar, nanti aku nggak bisa dapat nilai. Maka dia akan bangkit. Khawatirnya itu akan membuat dia, apa saudara? Belajar. Khawatir juga penting untuk memotivasi kita mencari jalan keluar. Waduh, khawatir, nanti gimana ini? Ya. Kalau anakku ini tidak sungguh-sungguh belajar, nanti ke depan bagaimana dia dapat pekerjaan? Karena sekarang minimal tamat SMA. Itu sudah sangat minimal. Bagaimana? Sehingga itu akan memotivasi kita. Ya, itu gigih itu Bapak Irfan. Dia motivasi dirinya sehingga Irfan boleh tamat dan sudah kerja. Ya. Kekhawatiran itu penting untuk mendorong kita cari jalan keluar. Kekhawatiran juga penting untuk kita bisa bekerja keras mencapai tujuan. Itu hal yang positif. Tetapi lebih banyak hal yang negatifnya. Ya, mari kita akan lihat. Saudara, kekhawatiran membuat kita akan tertekan. Tidak pernah ada orang yang khawatir gak merasa tertekan. Ya kan saudara? Tertekan pikirannya, tertekan hatinya, tertekan jiwanya. Dan penyebabnya banyak, saudara. Perhatikan di sini. Satu, pekerjaan baru. Ketika anak atau kita masuk kepada pekerjaan yang baru, yang kita tidak tahu apa yang terjadi di situ dan bagaimana kita akan bersosial di situ, kita khawatir. Gimana ya? Bisa nggak aku kerjakan ini? Kan gitu ya, saudara ya? Bisa nggak aku kerjakan ini? Bisa nggak aku apa yang dilakukan bos bisa aku lakukan dengan baik? Ketika kita mengalami masalah di dunia kerja, pekerjaan kita pun khawatir. Wah, jangan-jangan nanti aku dipecat karena ini. Ya kan? Masalah pekerjaan. Mungkin ada peran baru. Ada yang baru menikah. Baru menjadi suami, menjadi istri. Nah, di situ pasti akan banyak khawatir. Gimana menjadi suami yang baik? Gimana jadi istri yang baik? Atau baru melahirkan, bagaimana menjadi orang tua? Ada saudara, ketika baru melahirkan ada namanya efek, blue baby atau apa gitu ya istilahnya. Kenapa? Karena terjadi perubahan hormon-hormon. Perubahan yang tadinya nggak pernah bangun pagi harus bangun pagi, ya kan? Yang tadinya bebas ke sana sini sudah mikirin nanti kalau nggak pulang anaknya nggak makan, nggak disusui, kan gitu ya. Khawatir saudara, peran baru, ya. Dan kemudian kekhawatiran juga bisa karena masalah pribadi kita, saudara. Ada gejolak-gejolak, pikiran-pikiran. Atau ada masalah dalam hubungan suami istri. Ya. Kok nggak pulang-pulang dia? Di mana dia? Kenapa nggak angkat telepon? Ya kan? Udah di mana dia ini? Kan gitu. Apalagi sudah jam agak tinggi jamnya kan? Wah, nggak betul dia. Khawatir kita, saudara ya. Kemudian masalah keuangan. Wah, ibu ini baru cerita lagi bahwa akan tergoncang akan seluruh dunia. Gimana kami bisa bertahan hidup? Sekarang aja susah. Gimana? Khawatir, ya kan saudara? Nah, saya khawatir kalau saudara nggak datang ibadah. Saya khawatir kalau saudara tidak datang doa di komsel. Kenapa? Karena itu hanya kekuatan kemenangan. Ya. Kemudian apa? Kekhawatiran yang disertai rasa cemas juga dapat disebabkan oleh gangguan tertentu. Gangguan panik. Jadi orang yang khawatir kalau tidak dikuasai panik dia. Ya, si Sambo itu karena khawatir dia, sehingga panik. Kalau orang sudah panik, saudara, segala sesuatu tidak out of control. Ya. Gangguan kecemasan sosial, gangguan kecemasan menyeluruh, saudara. Nah, mari kita akan lihat, untuk kita melihat apakah kita sedang khawatir atau enggak. Gejala umum khawatir. Yang pertama adalah pusing. Ada yang sedang pusing? Detak jantungnya itu cepat sekali. Jadi kalau orang sedang khawatir, itu detak jantungnya cepat, saudara. Ya. Kemudian sesak napas. Ya, sesak napas. Kemudian napasnya
Ya, sesak napas, napasnya cepat. Tidak lagi seperti biasa. Nah, kemudian lelah. Orang yang khawatir itu cenderung lelah. Ya, cepat lelah, sakit kepala. Orang yang khawatir itu cepat tersinggung. Orang yang khawatir gampang kali tersinggung. Kemudian sulit konsentrasi. Ya. Kemudian sakit dan nyeri. Dan kemudian dikatakan rasa gugup yang tinggi, gugup dia. Jadi menghadapi sesuatu gugup, kemudian berkeringat, kurang tidur. Orang yang cemas, maka dia biasanya tidak bisa tidur. Jadi kalau saudara nggak bisa tidur, sebenarnya saudara sedang khawatir. Hari ini kita belajar harus bertobat, karena dikatakan firman Tuhan adalah kita kurang percaya. Kita nggak percaya Tuhan bisa pelihara kita, sehingga kita pikir terus, kita cemas terus, khawatir terus, saudara. Nggak bisa tidur. Pikir yang satu, terus kita rekakan lagi yang kedua. Terus kalau gini, kayak gini. Terus kalau gini, kayak gini. Kalau gini, kayak gini. Sampai pagi. Ya, saudara, sementara kita harus bangun mengerjakan pekerjaan. Makanya pekerjaannya nggak bisa dilakukan dengan baik, kan? Letih jasmani kita, harus bekerja. Nah, ya. Kemudian dikatakan gangguan pencernaan. Orang yang khawatir biasanya akan cenderung pasti akan menyertai dia sakit mah. Itu kecemasan, saudara. Itu dokter juga mengatakan. Kenapa, saudara? Karena dari biologisnya, saudara, sel-sel yang di otak itu sama dengan di perut. Saya mau sampaikan, sel di otak sama dengan di perut. Jadi kalau saudara cemas, berdiri di mimbar atau di mana saja saudara cemas, itu pasti saudara tiba-tiba sakit perut. Pernah ngerasain? Gak ada angin, gak udah sakit perutmu. Itu kontak. Saudara, masalah pencernaanmu sedang sakit, nyut-nyut saudara, pasti kepalamu sakit. Jadi kalau ada yang seperti itu, dengar, hari ini engkau harus keluar dari situ, harus merdeka, ya. Karena itu menyusahkan atau menggembirakan, saudara. Halo? Sakit perut, sakit kepala, tadi sakit jantung itu mengenakan apa enggak? Menyusahkan, ya. Terus dikatakan di sini, saudara, gangguan gangguan pencernaan, kedut-kedut. Pernah nggak saudara, mata saudara kedut-kedut ini nggak ada angin, titit ini sendiri. Ada yang bilang ada mau ketemu saudara dari jarak jauh, salah. Kan ada bilang kedut-kedut gitu kan? Itu karena kurang tidur, saudara, ya. Nah, kemudian di sini disebutkan lagi memicu penyakit kronis yang lain, ya, seperti hipertensi. Kemudian sindrom iritasi usus, ya, iritasi usus seperti saya bilang bagian pencernaan, gangguan pencernaan. Penurunan sistem kekebalan tubuh. Kemudian penyakit arteri koroner yang tidak disebabkan oleh usia atau faktor lain. Jadi, saudara, ada penyakit jantung bukan karena dia sakit jantung, tapi karena kecemasannya itu. Kecemasan itu tadi kita sudah belajar membuat apa? Tekanan darah naik, kan? Jantung itu cepat jantungnya. Jadi darah terpompa dengan cepat. Kalau darah terpompa dengan cepat atau darah terlambat kembali ke otak, saudara kurang oksigen, sama penyakitnya, saudara. Saudara bisa tiba-tiba down, bisa jatuh tiba-tiba, ya. Kemudian infak miokard, serangan jantung yang tiba-tiba, depresi. Tadi kami keluar dari kompleks rumah di pinggir jalan, belum keluar lah, tiba-tiba ada orang di situ luka-luka badannya, pakai pisau pegang seperti itu. Wah, udah kurang nggak sekilo kali ya, depresi. Ya. Saudara, jangan tanggung sendiri. Ada Tuhan. Minggu lalu kan kita belajar, ada Tuhan. Kenapa saya paksa saudara harus ibadah? Supaya dengar firman Tuhan, saudara. Kemudian dalam kasus yang parah, kekhawatiran bisa membawa pikiran bunuh diri. Nah, itu sudah selesai kita minggu lalu. Jangan ada seorang pun, terutama saudara yang digembalakan di sini, punya niat atau berkata bunuh diri, bertobat. Cabut perkataan itu. Amin.
Ya. Nah, sekarang mari kita lihat apa kata firman Tuhan tadi. Tadi firman Tuhan yang kita baca dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34, dia kata apa, Saudara? Ayo sama-sama. Firman Tuhan bilang apa tentang khawatir? Halo? Apa? Belum, slide-nya masih yang di atas. Apa yang pertama? Inti dari Matius 6, 25 sampai 34, Tuhan bilang apa sama kita? Bilang dulu kiri kanan dulu. Firman Tuhan bilang jangan khawatir. Bilang, ayo. Jadi apa maksudnya? Pada waktu kita khawatir, stop khawatir gitu. Amin, Saudara. Karena kita sudah dengar tadi kan tanda-tandanya itu kan, Saudara. Bisa menjadi gejala penyakit, bisa konsentrasi nggak bagus, bisa semuanya nggak ada yang baik ternyata. Ya. Makanya firman Tuhan mulai dari ayat 25 sampai 34 terus dikatakan berapa ayat itu? Jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, mari kita akan lihat, Saudara. Ada 3 kekhawatiran yang dikelompokkan di Alkitab. Yang pertama, Matius 6 ayat 25 dikatakan, jangan khawatir akan proses hidup kita. Proses hidup kita dari lahir sampai mati kita perlu apa? Makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Tapi firman Tuhan bilang jangan khawatir. Kenapa? Karena Saudara dikatakan Tuhan saja bisa pelihara burung. Apalagi kita. Tapi itu bukan maksudnya Saudara diam-diam aja di rumah nggak kerja, bukan itu ya. Mengerti ya? Maksudnya begini, ada orang karena proses kehidupannya dia harus banting tulang. Tulangnya dibanting-banting, maksudnya kerja keras. Sehingga tidak ada waktu untuk duduk di kaki Tuhan. Padahal Tuhan sudah ingatkan, kalau engkau tidak mau jatuh dalam pencobaan, Tuhan bilang mari berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja. Awali hari dengan doa. Firman Tuhan tadi dalam Ibrani, jelang kedatangan Tuhan makin sering kita harus ibadah. Baca firman dan doa. Makin dipenuhi. Karena iblis sedang ekstra kerja keras, kosong neraka untuk mengacau semua dunia ini. Karena waktunya sudah sangat singkat. Sebab itu gereja Tuhan harus bangkit. Keluarga-keluarga harus bangkit. Berdoa. Rantai doa, semangat. Jangan lagi hidup dalam dosa. Jangan lagi hidup bermain-main. Hiduplah dalam kekudusan. Hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus, Saudara. Jadi hidup kita harus berjalan. Tetapi ingatlah, Saudara, Tuhan pasti akan memberikan kita kecukupan. Amin. Siapa yang hidup pada saat ini hidup juga di tahun 1997-98? Ada. Siapa yang ada di sekarang ini? Saudara sekarang hidup tahun berapa? 2022. Pertanyaan saya, siapa di ruangan ini yang hidup tahun 97-98? Semua? Iya? Haleluya. Saudara tetap makan? Amin. Saudara terlindungi? Amin, Saudara. Waktu itu ada jarahan besar-besaran, betul nggak, Saudara? Pembunuhan besar-besaran. Uang juga terpotong harganya. Hidup? Masih hidup? Tetap bekerja? Amin. Tetap sehat? Anak-anak sekolah? Amin. Amin. Jadi kalaupun dibilang nanti ke depan mau 4 tahun, mau 5 tahun atau kesusahan apapun, ingatlah, Tuhan ada di dalam proses kehidupan kita. Amin. Tuhan bisa kirimkan burung gagak, Tuhan bisa pelihara. Tapi itu terjadi kepada Elia pada waktu dia dengar suara Tuhan. Taat melakukan. Tuhan bilang pergi, pergi. Bukan gak bilang gak mau. Enggak gitu. Doa, doa. Ketaatan, kekudusan, kebenaran hidup dipimpin oleh Tuhan. Pasti Tuhan pelihara kita. Amin. Tugas kita hanya percaya dan hidup melakukan firman Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua,
kekhawatiran di dalam Matius 6 ayat 34 disebutkan, jangan khawatir akan hari esok. Kita kan banyak kali khawatir, sehingga banyak orang yang kerja mati-matian untuk mempersiapkan harta 7 turunan. Kan gitu dibilangnya. Padahal anak itu nanti punya rezeki masing-masingnya itu, saudara. Dan ternyata, saudara, saya melihat ketika pun orang tuanya mempersiapkan dengan baik, belum tentu anaknya juga menghormati dia, menjaga dia di masa tuanya. Aku ada melihat itu. Apakah saudara setuju? Ada lihat itu enggak? Ada. Jadi saudara, ngapain khawatir akan masa depan? Yang penting kita bawa dia dalam takut akan Tuhan. Kalau orang sudah takut akan Tuhan, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, ngikut sendiri. Nah, maksudnya jangan khawatir akan hari esok, maksudnya masa depan anak kita, ya. Gak usah takut. Kejadian apa yang akan sulit nanti? Mungkin ada masa kesusahan yang kita nggak ngerti, yang katanya tidak tahu. Kita nggak tahu apakah kita ngalami atau kita sudah terangkat. Tapi kita kan harus siap sedia selalu, betul nggak, saudara? Kalau ada sudah dikasih warning, tanda-tanda, saudara. Kalau kita tidak bersiap-siap, kalau tidak kita mempersiapkan diri, itu namanya bodoh. Artinya kalau ada sesuatu yang sudah di warning kepada kita, diingatkan untuk waspada, kita harus waspada. Kita harus mempersiapkan diri kita. Kapan Tuhan Yesus datang? Apakah kita akan mengalami masa kesusahan atau tidak, itu Tuhanlah yang tahu. Tapi tugas kita mempersiapkan diri kita. Amin, saudara. Dalam satu komunitas yang ini yang saling menguatkan dan menopang. Ya. Kemudian jangan khawatir. Apa itu di dalam Markus? Coba kita baca Markus 13 ayat 11, Lukas 12 ayat 11. Jadi mungkin saja ada orang yang akhirnya dibawa ke penjara, dibawa ke polisi karena imannya. Tapi firman Tuhan bilang, jangan khawatir. Jangan takut akan apa yang harus engkau katakan. Karena pada waktu itu Roh Kudus akan ngajarin kamu ngomong apa. Ketika kita harus mempertahankan iman kita. Harus siap, saudara. Yuk kita baca. Markus 13:11. Jangan katakan, ih takut, aku nggak mau. Harus siap. Amin, saudara. Siap nggak siap, harus sih. Iya. Yuk kita baca Markus 13 ayat 11. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Dalam kondisi terdesak apapun, ketika kita menghadapi situasi apapun, jangan takut. Roh Kudus akan ajarin. Makanya saya sebutkan, hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi dalam iman kita juga ke depan, siapa yang tahu? Tapi satu hal, saudara, apapun itu, jangan sangkal Yesus. Ya, jangan sangkal Yesus. Ada satu peristiwa waktu di mana itu ya? Di ISIS atau apa. Jadi ketika di situ dijejerkan mereka. Siapa yang sangkal Yesus akan tidak ditembak. Jadi yang satu ini pikir aku mau sangkal Yesus saja. Siap itu nanti aku bertobat. Enggak. Gitu dia sangkal Yesus, dia tembak juga, mati. Berarti sudah di luar Yesus. Kita harus siap, saudara. Saya harus siap. Saudara harus siap. Anak-anak saudara harus siap. Itu makanya firman Tuhan bilang, jelang kedatangan Tuhan, jangan nggak ibadah. Saudara, makanya ada komsel. Jangan saudara nggak tergabung di sana. Jangan anggap sepele. Itu makanya di tempat ini, saya mempersiapkan keluarga-keluarga dalam ibadah keluarga, Pak Sutri. Tapi saudara kenapa nggak mau datang? Heran saya. Bukan dipungut biaya. Itu untuk saudara. Supaya jangan berkelahi aja suami istri. Supaya ngerti, sekolah. Sekolah, saudara. Dari bulan 2 kita sudah mulai. Mana komsel, saudara? Kenapa saudara nggak datang? Padahal itu cuma 2 minggu sekali. Kita bilang kita kerja. Siapa yang nggak kerja? Semua kerja. Tapi saya mau katakan, itu akan kita tinggal. Saudara jangan sampai lalai kita mempersiapkan, kita menghadapi hal yang demikian itu. Karena firman Tuhan sudah disebutkan.
Yang ketiga, saudara, Filipi 4 ayat 6. Jadi untuk akan hari esok, jangan khawatir. Amin, saudara. Yang pertama, jangan khawatir akan proses hidup. Apa-apa kita makan, kita minum, kita pakai. Yang kedua, untuk masa depan, hari esok. Kalau kita sudah bekerja dengan baik, kita hidup takut akan Tuhan, pastilah akan ada. Firman Tuhan bilang, sungguh masa depan ada. Nah, ini saya ingat dulu. Coba tampilkan dulu ini. Firman Tuhan bilang, sungguh masa depan ada di dalam tangan Tuhan, ya. Amsal 23 ayat 18. Itu makanya saudara, kalau saudara dengar firman, catat, baca saudara, supaya jangan hilang, ya. Dengar kembali rekaman itu. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan. Jadi orang yang dalam Tuhan, firman Tuhan dikatakan masa depan kita pasti ada. Amin. Yes. Pengharapan kita tidak akan pernah hilang. Tapi kalau kita dalam Tuhan, itu aja saudara, melekat sama Tuhan. Jangan kompromi akan dosa. Hidup dalam kekudusan. Jangan ada Allah yang lain. Firman Tuhan ya dan amin, saudara. Yang kedua tadi, pertama tadi akan proses hidup, yang kedua akan hari esok, yang ketiga adalah akan segala sesuatu. Jadi bukan hanya proses hidup kita, tapi juga untuk hari depan, tapi untuk segala sesuatu. Apapun itu jangan khawatir. Untuk apapun. Yuk kita baca Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang, tunggu dulu. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun itu, saudara bisa tambah. Apa? Makanan. Itu proses hidup tadi sudah. Yang lain apa? Tadi ketika kita mau memelihara anak, aduh gimana ini ya? Ya kan, ketika kita mau berangkatkan anak PKL, ketika apa saja. Ketika saudara telepon, nggak ngangkat teleponnya, bisa dimasukkan kepada apapun? Bisa? Ya. Khawatir, nggak ngangkat telepon, doa Tuhan dalam nama Yesus, hiduplah handphonenya, dia udah dijawab. Tuhan dimanapun dia, nggak datang ibu itu ya. Minggu lalu kita langsung dicobai. Anaknya hilang saudara, silakan. Tapi doa luar biasa mengembalikan. Bisa dibawa tukang becak yang gak dikenal saudara. Wah, sudah nangis-nangis, sudah senewen kan gitu ya saudara. Jadi apapun juga ini saudara tambahkan. Amin saudara. Iya, kita ulang sekali lagi. Baca pelan-pelan, resapi, hafal. Oke, 1, 2 ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah di dalam segala hal keinginanmu, ketakutanmu itu, kekhawatiranmu itu dalam apa? Kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kalau engkau khawatir, stop khawatir. Sama-sama katakan, kalau aku khawatir, stop khawatir. Aku bawa kepada Tuhan di dalam doa dan permohonan ucapan syukur. Amin, saudara. Ya. Terus apa? Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Jadi ketika engkau khawatir, ketika saya khawatir, saya berdoa, saya mengucap syukur dalam doaku itu, maka damai sejahtera Allah memenuhi hati kita, akal kita, pikiran kita, maka akan tenang. Tekanan darahmu yang tinggi akan datar kembali, saudara, akan normal. Denyut jantungmu yang gini-gini akan normal. Sakit perutmu, mahmu akan dibereskan oleh Tuhan. Amin. Jangan sakit-sakit mah, saudara. Ya. Puji Tuhan, saudara. Kita lanjut, saudara, lihat ayat ini. Selanjutnya. Ya. Nah, kita harus merdeka sama-sama. Saya harus merdeka
Dari kekhawatiran. Ya, ya. Nah, saudara yang terkasih, bagaimana kita merdeka dari kekhawatiran, saudara? Yang pertama, saudara, ya. Saudara jangan khawatir karena Allah selalu bersama dengan kita setiap saat, ya. Yang pertama adalah sama-sama kita baca yuk, 1, 2 ya. Sadari hidup itu lebih penting daripada makanan, minuman, dan pakaian. Saudara tahu ada kasus sedang ini. Itu saudaraku, ketika sudah masuk penjara, bajunya yang 1 lemari itu bisa dipakai nggak? Nggak bisa. Betul nggak? Berarti hidup lebih penting dari pakaian, betul? Dia bisa dengan uangnya yang banyak pergi ke restoran mana saja. Tapi ketika ada di penjara, apa yang dia makan? Nasi penjara. Lebih penting dari makanan, betul? Hidup lebih penting dari makanan, betul? Ya. Itu yang Tuhan bilang, kita harus bisa melihat kepentingan waktu atau uang. Hidup kita ini lebih penting dari semuanya. Kalau kita juga hidup kita nggak sehat-sehat, mau makanan kayak manapun, mau pakaian kayak manapun, seharga berapa juta pun, mana bisa? Ngerti saudara? Halo? Iya. Jadi carilah yang utama, saudara. Jadi jangan gelisah hati kalau nggak ada baju ganti. Sehingga engkau nggak ke gereja. Nggak ada pernah yang lihat itu. Amin, saudara. Yang penting bersih. Ya. Yang kedua adalah, yuk kita baca yang kedua. Sama-sama, 1, 2 ya. Pandanglah, tampilkan. Kedua sama-sama. Pandanglah kepada Bapa yang memberi dan memelihara kehidupan itu. Kita baca Matius 10 ayat 28. Matius 6 ayat 26 tadi sudah kita baca. Matius 10 ayat 28 berkata apa? Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi itu menunjukkan kita harus hidup takut akan Tuhan. Jangan takut kepada manusia. Amin, saudara. Maksudnya Tuhan bisa meluputkan kita. Tuhan pasti peliharakan kita ketika kita memelihara iman kita sampai akhir. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Jadi saudara, ayat ini berkata Tuhan yang memegang hidup kita dari awal sampai akhir hidup kita. Dia bisa menyiapkan dari segala sesuatu yang gak ada menjadi ada. Itulah iman. Amin, saudara. Itulah pengharapan. Nah, saya bacakan sedikit, ada tulisan yang ada gambar burung itu, ada tulisan seseorang berkata gini. Bila kekhawatiran menyapamu pagi ini, lihatlah ke langit. Maka burung-burung kecil itu akan meyakinkanmu, tidak usah khawatir, Bapa memeliharamu lebih daripada Bapa memelihara kami. Ini seperti burung-burung ngomong sama kita. Itu makanya dikatakan pikirlah yang di atas, kita lihat. Saudara, kenapa disuruh lihat ke atas, nggak lihat ke bawah? Kalau kita lihat ke atas, seperti pujian tadi, langit itu begitu luas ya, saudara. Kalau saudara naik pesawat, itu luas sekali, saudara. Luas sekali. Seperti itulah kasih Tuhan yang tidak bisa terbatas, tidak bisa kita selami. Ya, Tuhan bisa pelihara, Tuhan bisa tolong kita. Yang ketiga adalah carilah yang utama dan terutama. Dalam hidup ini kita harus tahu apa yang utama dan terutama, yaitu Matius 6 ayat 33. Kita harus apa? Cari dahulu. Artinya sebelum memulai hari, sebelum beraktivitas, sebelum anak pergi ke sekolah, sebelum kau pergi bekerja, sebelum kau keluar rumah, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Doa dulu sama-sama. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Maka ayat itu dikatakan, maka semuanya saudara bisa tambah di situ. Mau kesehatan, mau berkat rumah tangga, mau apa saja saudara, akan ditambahkan kepadamu. Ya. Tapi kalau kita mencari yang semuanya itu lebih dulu, yang pertama nggak dapat saudara, nggak mungkin dapat.
Makanya di dalam Mazmur 127 ayat 2 dikatakan ada orang yang pagi-pagi benar mencari makan di luar, duduk-duduk sampai jauh malam. Jadi pagi-pagi dini hari sudah duduk di sana sampai jauh malam, berkatnya sedikit. Kenapa? Mazmur 127 ayat 1 sampai 2 dikatakan Tuhan mengirimkannya pada orang yang dikasihnya waktu tidur. Tapi maksudnya bukan tidur-tiduran ya, ngerti ya? Jangan salah mengertikan ayat Alkitab, bukan itu maksudnya. Kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan, kita hidup dalam kekudusan, itu akan segala berkat itu akan mengikuti. Jadi cari yang utama dan terutama, sumbernya cari. Siapa sumbernya? Siapa sumbernya? Tuhan Yesus. Dia sumber dari segala sumber berkat, bukan berkatnya. Amin, saudara. Ya, kalau berkat itu gampang hilang, gampang lenyap. Ya, lihat itu teman-teman itu dalam puncak karirnya, dalam sekejap habis, dipecat, habis semua, saudara. Yang keempat, 1 Petrus 5 ayat 7, yaitu apa? Serahkan hidup kita dan kekhawatiran kita kepadanya. Ya. Pada waktu khawatir, pada saat itu juga serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Amin. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Ya. Yuk sama-sama ya. Waktu aku khawatir, aku segera menyerahkan kekhawatiranku pada Tuhan. Ya, 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Mazmur 62 ayat 8, apa dikatakan di situ? Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Jadi saudara percaya kepadanya setiap waktu. Ya, setiap waktu. Kekhawatiran itu bisa datang setiap waktu enggak? Ya, itulah yang membuat kita harus percaya sepenuhnya. Itulah yang membuat kita harus berdoa senantiasa. Itulah yang membuat kita akhirnya mengerti kenapa kita harus nempel terus sama Tuhan. Ya. Baru yang kelima adalah kekhawatiran menunjukkan kita sebenarnya nggak mengenal Allah. Jadi kalau ada orang khawatir, Alkitab berkata kita nggak mengenal Allah. Makanya jalan kelima untuk kita keluar dari kekhawatiran kita, merdeka dari kekhawatiran kita adalah baca Alkitab, berdoa, beribadah, dimuridkan, bergaul karib dengan Tuhan. Gak ada yang lain. Ketika engkau semakin mengenal siapa Bapa yang memelihara engkau, pasti kita gak khawatir. Betul apa enggak? Ya, pasti gak khawatir, saudara. Nah, jadi ternyata kekhawatiran menunjukkan kita itu nggak mengenal Bapa. Karena dikatakan itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Karena Bapamu tahu. Ya. Sebab itu bagaimana langkah kelima supaya kita merdeka dari kekhawatiran? Apa? Semakin bergaul karib dengan Tuhan. Ya. Jadi jangan hindari dengan baca firman. Jangan hindari dengan persekutuan, ibadah. Yang keenam, terakhir adalah bagaimana kita lepas dari kekhawatiran. Dengarkan suaranya dan hidupi hidup yang dipimpin olehnya. Karena ternyata saudara, orang yang khawatir adalah orang yang tidak hidup di dalam Tuhan. Kita baca Mazmur 62 ayat 2 sampai 3. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan. Orang yang dalam Tuhan, kekuatannya dalam Tuhan, mau apapun tidak akan goyah. Amin. Jadi kita akan bisa bertahan di rumah tangga, di pekerjaan, dalam tantangan hidup adalah ketika kita dalam Tuhan. Yes? Halo? Amin. Ayat 3. Ayat itu berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Jadi walaupun tadi dikatakan ada orang yang ingin menyerbu, ingin meremukkan segala macam, tapi kalau ada tembok Tuhan menyertai kita, kita pasti terpelihara. Kalau kita baca dalam kitab Ulangan
Ulangan 28 ayat 65 sampai 67. Coba lihat di situ. Ayat itu dikatakan, ya dah, itu adalah orang yang tidak mau dengar firman Tuhan, yang tidak mau menghidupi dia, maka dikatakan gelisah hatinya, ketakutan luar biasa. Pada waktu pagi dia pengen malam, waktu malam dia pengen pagi. Coba tampilkan itu. Ulangan 28 ayat 65 sampai 67. Atau siapa yang bisa udah baca? Oke. Engkau tidak akan mendapat ketentraman di antara bangsa-bangsa. Tidak akan ada tempat berjejak bagi telapak kakimu. Tuhan akan memberikan dia di sana kepadamu hati yang gelisah, mata yang penuh rindu akan jiwa yang merana. Terus 66. Hidupmu akan terkatung-katung. Siang dan malam engkau akan terkejut dan khawatir akan hidupmu, ya. Terus 67. Pada waktu pagi engkau akan berkata, ah kalau malam sekarang. Dan pada waktu malam engkau akan berkata, ah kalau pagi sekarang. Karena kejut memenuhi hatimu dan karena apa yang dilihat matamu. Kalau kita baca di atas, tarik ke atas judulnya, itu adalah dikatakan kutuk bagi orang yang tidak mau dengar firman Tuhan dan tidak hidup dalam hadirat Tuhan. Makanya yang keenam di sini saya sebutkan adalah bagaimana kita merdeka dari kekhawatiran. Dengar suara Tuhan, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Amin, saudara. Ditutup dengan Mazmur 46 ayat 2 berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Itu ada lagunya, ya kan? Yuk mari kita bangkit berdiri. Saudara, Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita. Kan itulah lagunya, ya. Silakan masuk, maju ke depan, tim. Tempat perlindungan dan kekuatan, Tuhan itu bagi kita. Tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin, saudara. Jadi saudara, mari hiduplah dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Jangan lagi dipimpin oleh kedagingan, ya. Mari sama-sama bilang merdeka ya dari khawatir. Bilang dulu kiri kanan. Amin, saudara. Harus merdeka, ya, harus merdeka. Merdeka dari keletihan fisik minggu lalu, merdeka dari pikiran yang sesak minggu lalu. Ada jalan keluar. Kita nyanyikan pujian itu tadi, Tuhan yang kuat. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Ku tidak takut sebab engkau besertaku. Mari kita bawa khawatirmu. Saudara, jangan khawatir akan proses hidup. Jangan khawatir akan hari depan. Jangan khawatir akan apapun juga. Amin. Amin, saudara. Ya. Haleluya. Dengan imanmu, sebab kau besertaku.
langkahkan itu di dalam nama Yesus. Roh Kudus, ajar kami untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Ajar kami menghidupi firman-Mu. Kami percaya Tuhan, kami tidak akan khawatir akan proses hidup kami, akan masa depan, akan apapun juga. Karena Tuhan ada bersama dengan kami. Bebaskan umat-Mu Tuhan dari kekhawatiran, kegelisahan, kecemasan. Haleluya. Terima kasih untuk firman-Mu. Kuatkanlah dan teguhkanlah oleh Roh-Mu kepada setiap kami pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.